Proposal fantastis, Piala Dunia 2030 jadi 64 tim, Indonesia bisa langsung lolos, Malaysia tidak terdaftar dalam list. Piala Dunia 2030 itu ada 64 tim dari seluruh benua tentunya, Asia, Afrika ya, ada Amerika, Eropa, itu bisa hadir 64 tim. Kalau sekarang kan nantinya di Amerika 2026 itu jadi 48 tim. Berarti ada kenaikan 16 tim. Karena pertandingan terakhir atau Piala Dunia terakhir itu di Qatar, ya, itu diikuti 32 tim. Jadi kalau dengan ketambahan 16 tim jadi 48 tim. Nah, kita sekarang sedang berjuang, timnas ya, Indonesia sedang berjuang untuk mendapatkan salah satu jatah. Ya, baik jatah langsung dari Asia yang mendapatkan 8 jatah, bahkan Asia bisa masuk ke 9 jatah, ada playoff dengan wakil dari Amerika Selatan, dan peluang itu masih ada. Proposal terbaru dari FIFA mengenai peningkatan jumlah tim peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim telah mencuri perhatian dunia sepak bola. Langkah ini tidak hanya akan mengubah dinamika kompetisi global, tetapi juga memberikan peluang baru bagi negara-negara seperti Indonesia untuk tampil di panggung dunia. Namun, di balik peluang tersebut, muncul kekhawatiran terkait status Malaysia yang tidak terdaftar dalam daftar negara yang berpotensi lolos otomatis pada pertemuan Dewan FIFA yang berlangsung pada 5 Maret 2025. Terungkap bahwa organisasi tersebut sedang mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Usulan ini diajukan oleh Ignacio Alonso, delegasi FIFA dari Uruguay, sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Piala Dunia FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyatakan bahwa proposal tersebut menarik dan perlu dianalisis lebih lanjut. Jika disetujui, Piala Dunia 2030 akan menjadi edisi pertama dengan jumlah peserta yang signifikan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan format sebelumnya yang hanya melibatkan 32 tim. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak negara untuk berpartisipasi, terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan menembus kualifikasi. Bagi Indonesia, proposal ini membawa angin segar. Selama ini, tim nasional Indonesia harus berjuang keras melalui babak kualifikasi yang kompetitif di zona Asia. Dengan penambahan jumlah tim, Indonesia yang memiliki basis penggemar sepak bola yang besar dan potensi pemain muda yang menjanjikan, berpeluang mendapatkan slot otomatis. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, memperkuat infrastruktur sepak bola, dan memberikan motivasi lebih bagi pemain muda. Selain itu, tampil di Piala Dunia akan membuka peluang ekonomi melalui peningkatan pariwisata dan investasi terkait olahraga. Namun, tidak semua negara di Asia mendapatkan keuntungan yang sama. Malaysia, yang selama ini menjadi pesaing utama Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara, tidak terdaftar dalam daftar negara yang berpotensi lolos otomatis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria yang digunakan FIFA dalam menentukan negara-negara yang berhak mendapatkan slot otomatis. Ketidakberadaan Malaysia dalam daftar tersebut mungkin terkait dengan performa tim nasional mereka dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Malaysia memiliki sejarah sepak bola yang kaya dan pernah mencapai prestasi gemilang, mereka belum konsisten tampil di turnamen internasional besar. Oleh karena itu, Malaysia harus kembali fokus pada pengembangan pemain muda, peningkatan kualitas liga domestik, dan strategi jangka panjang untuk kembali bersaing di level Asia. Perubahan format Piala Dunia ini memiliki implikasi besar bagi sepak bola Asia Tenggara. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina melihat peluang untuk meningkatkan representasi mereka di panggung dunia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, investasi dalam pengembangan pemain, infrastruktur, dan manajemen profesional sangat diperlukan. Selain itu, kompetisi antar negara di Asia Tenggara kemungkinan akan semakin ketat.
Negara-negara yang selama ini mendominasi seperti Thailand dan Vietnam harus bekerja keras untuk mempertahankan posisi mereka, sementara negara-negara lain berusaha mengejar ketertinggalan. Hal ini akan meningkatkan kualitas sepak bola regional dan memberikan tontonan menarik bagi para penggemar. Meskipun penambahan jumlah tim memberikan peluang, tantangan baru juga muncul. Negara-negara dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, asosiasi sepak bola, klub, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, perubahan format kompetisi dapat mempengaruhi jadwal liga domestik dan turnamen regional. Penyesuaian jadwal dan koordinasi antara berbagai pihak terkait menjadi penting untuk memastikan bahwa pemain dapat tampil optimal tanpa mengalami kelelahan atau cedera. Proposal peningkatan jumlah tim peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim merupakan langkah berani yang dapat mengubah lanskap sepak bola global. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk tampil di panggung dunia tanpa harus melalui rintangan kualifikasi yang berat. Namun, setiap peluang datang dengan tanggung jawab. Peningkatan kualitas permainan, pengembangan pemain muda, dan investasi dalam infrastruktur harus menjadi fokus utama bagi Malaysia. Ketidakberadaan dalam daftar negara yang berpotensi lolos otomatis menjadi panggilan untuk introspeksi dan perbaikan. Dengan kerja keras dan strategi yang tepat, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia sepak bola. Perubahan ini juga menandai era baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Dengan kompetisi yang lebih ketat dan peluang yang lebih besar, masa depan sepak bola di kawasan ini terlihat semakin cerah. Wacanakan Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. Proposal fantastis, Piala Dunia 2030 jadi 64 tim, Indonesia bisa langsung lolos, Malaysia tidak terdaftar dalam list. Perhelatan Piala Dunia Sepak Bola 2030 menjadi salah satu topik yang sedang hangat dibicarakan. FIFA, selaku badan pengatur sepak bola internasional, telah mengajukan proposal besar yang akan mengubah wajah kompetisi paling bergengsi ini. Pada Piala Dunia 2030, jumlah tim yang akan berpartisipasi diproyeksikan meningkat menjadi 64 tim, sebuah langkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan format sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Proposal ini tidak hanya berdampak pada pembagian grup atau jadwal pertandingan, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi negara-negara yang berambisi untuk berlaga di turnamen tersebut. Salah satu kabar paling mengejutkan dari proposal ini adalah bahwa Indonesia, yang sebelumnya harus berjuang melalui babak kualifikasi yang sangat ketat, kini memiliki peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2030. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang selama ini telah lama mendambakan hadirnya timnas di pentas dunia. Namun, kabar ini juga datang dengan kabar buruk bagi negara tetangga, Malaysia, yang ternyata tidak terdaftar dalam daftar negara yang berpeluang lolos secara langsung. FIFA telah mengumumkan bahwa pada Piala Dunia 2026, jumlah tim yang berpartisipasi akan meningkat menjadi 48 tim. Namun, untuk edisi 2030, mereka telah merencanakan peningkatan lebih lanjut menjadi 64 tim. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi berkembangnya jumlah negara yang memiliki kekuatan sepak bola yang semakin meningkat di seluruh dunia, sekaligus memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara yang mungkin sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan untuk berlaga di Piala Dunia. Dengan peningkatan jumlah tim ini, akan ada pembagian grup yang lebih luas, dengan kemungkinan masing-masing grup terdiri dari lebih banyak tim. Meskipun secara teori ini dapat mengurangi tingkat persaingan antar negara besar, hal ini juga memungkinkan lebih banyak negara dari berbagai benua untuk berkompetisi di turnamen tersebut. Selain itu, FIFA berharap perubahan ini dapat memperbesar potensi komersial dan memperkenalkan budaya sepak bola dari berbagai penjuru dunia.
Salah satu hal yang menarik dari proposal ini adalah peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2030.